Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang di dalam sukacita karena Engkau Allah yang melayakkan kami. Kami berdoa, kiranya ketika kami nanti akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami yang mati. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian dari setiap kami yang hadir pada sore malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami pada akhirnya pulang dari tempat ini bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh jadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan diambil di dalam kitab Injil. Kita akan membaca di dalam Matius 18. Mari sama-sama kita membuka kitab suci kita. Matius 18 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca bagian yang pertama, ayat 21. Mohon Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Tuhan membaca ayat yang ke-22. Kita akan bergantian hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan mulai di dalam judul perikop, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anaknya, anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah meraih pengampunan Tuhan. Saudara, ini bukan hal yang sulit untuk didengar, bukan hal yang sulit untuk dikhotbahkan, tetapi ini sebuah tantangan bagi kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Realita tentang kehidupan yang saling mengampuni sebenarnya harusnya menjadi realita kita sebagai umat Allah, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Saudara, dalam bacaan kita hari ini Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Saudara bisa melihat bahwa bagian ini didahului dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tapi Yesus berkata, bukan 70 kali 7. Apa Tuhan Yesus suka matematika ya? Dia minta Petrus untuk menghitung. Saudara, waktu saya menggali latar belakang bagian ini, menariknya begini saudara ya, bahwa ternyata, nah ini sedikit latar belakang, dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, diyakini bahwa mengampuni seseorang sebanyak 3 kali itu sudah lebih dari cukup. 3 kali. Jadi sebenarnya waktu Petrus bertanya, Petrus menampakkan sebuah kemurahan hati yang sangat longgar dibanding kebiasaan di zamannya. Mungkin Petrus berharap Tuhan Yesus puji dia. Wah, hebat. Petrus bertanya, sampai 7 kali kah? Harusnya Tuhan bilang, wow Petrus, kau hebat sekali. Biasanya cuma sampai 3, kau sampai 7. Tetapi justru kalau kita perhatikan, respon Yesus menunjukkan bahwa pengampunan yang sejati tidak seharusnya memiliki batasan. Kan itu kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan jawaban Yesus 70 kali 7 kali. Ini bukan berarti perhitungan matematika. Bukan berarti ada batasan tertentu sebelum kita berhenti mengampuni. 491, oh berarti boleh tidak mengampuni. Karena sudah 490, kalau 491, oh udah lewat batasnya. Tidak. Yesus menggunakan angka tersebut untuk menekankan konsep pengampunan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kita semua harusnya siap sedia mengampuni tanpa memandang berapa kali seorang berdosa kepada kita. Mudah? Tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu waktu saya mimpin retret. Lalu kemudian ini dalam retret itu di akhir retret ada seorang ibu minta ketemu sama saya. Pak Pendeta boleh bicara? Oh boleh Bu, silakan. Ini tante penampilan Kristen sekali ya. Dia pakai salib, terus penampilannya baik. Lalu kemudian dia mulai sharing sama saya. Waktu dia muka sharing saya udah kaget juga. Dia bilang ini, Pak saya itu orang baik Pak. Oh, kalau orang baik mari kita doa tutup ya, nggak ada yang perlu di-sharingkan ya. Lalu kemudian dia cerita, Pak saya itu orang baik Pak. Saya itu orang biasanya percaya sama orang lain. Tapi, lalu dia cerita, ternyata singkat cerita dia buka usaha sama teman baiknya. Lalu teman baiknya ini ternyata menipu dia. Dan kemudian dia mengalami kerugian saudara ya. Jadi kemudian dia bilang sama saya, aduh Pak Pendeta, saya itu orangnya baik.
kalau ada orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Saya itu orangnya percayaan Pak Pendeta. Tetapi satu kali saya dikecewakan Pak, gak bisa saya Pak, U-nya panjang. Saya itu orangnya baik, tapi kalau orang bikin jahat sama saya, saya bisa lebih jahat sama dia. Wih, saya waktu lihat itu salibnya ada, tapi tanduknya juga muncul. Saudara, ini yang saya temukan, ibu itu berkata, saya susah Pak. Nanyanya sama pendeta ya, jadi saya harus bagaimana Pak? Mengampuni Bu, aduh susah Pak. Saya orangnya baik, selalu dia ulang itu ya. Kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya juga bisa lebih jahat sama dia. Maka waktu saya mendengar itu, saya hanya ingatkan, Bu, coba kalau Tuhan yang ngomong sama kita. Coba bayangkan ya, kalau kita bikin salah, terus Tuhan bilang, sekali kau bikin salah, saya tidak bisa ampuni kamu. Memang tidak mudah mengampuni. Apalagi kalau kita sudah dirugikan, disakiti. Inilah realita yang tidak mudah saudara dan saya alami. Tidak heran Yesus perlu memberikan sebuah perumpamaan. Perhatikan perumpamaan yang diberikan tentang hamba yang tidak mengampuni. Kita sudah ingat ceritanya tadi kan? Ada hamba yang punya utang berapa banyak? 10.000 talenta. Kadang-kadang kita sekarang kalau bilang talenta langsung kita bilang, apa bakatnya, dia nyanyi, talentanya nyanyi. Di Alkitab talenta itu adalah jumlah uang. 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Tahu dari mana? Nanti buka di kamus Alkitab ya. Mungkin udah jarang anak muda bawa Alkitab cetak ya. Sekarang semua HP suci ya. Nggak ada kamusnya tuh. Cek di kamus. 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar, 1 hari orang kerja dapat upah 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar berarti dia kerja 6.000 hari. Kalau 1 tahun kita ambil pukul rata, 1 tahun 300 hari. Maka 6.000 dinar itu berarti kerja 20 tahun. 1 talenta itu kerja 20 tahun. Ini utangnya 10.000 talenta. Yesus tuh pinter banget bikin cerita ya. Untuk menggambarkan ini mustahil dia lunasin. Gak bisa dilunasin. Tapi kemudian dia mau dimasukkan penjara. Dia minta jangan, saya akan lunasi. Lalu raja itu iba, saudara. Tetapi ketika raja itu iba, dia dikasih pengampunan, tidak usah bayar. Hebat enggak tuh? Luar biasa ya. Tapi waktu dia keluar, dia ketemu temannya yang hutangnya berapa? 100 dinar. Dicekik. Coba cekik sebelahnya. Jangan terjadi KDRT di gereja ya. Dia cekik teman sahabatnya, bayar utangmu. Saudara, ini orang gak tahu diri banget ya. Utangnya yang tidak sanggup dia bayar dihapuskan. Utang temannya yang sebenarnya bisa dibayar karena cuma 100 dinar. Dia masukkan ke penjara. Wah, yang lain kemudian lapor ya. Dan lihat, raja itu waktu panggil dia, lihat kalimatnya. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tidak heran Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat ini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, iya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga
terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu? Periksa hati kita. Ada enggak yang lagi sulit kita ampuni? Periksa hatimu, tanya lagi. Ada enggak ya yang sulit saya ampuni? Dari perumpamaan ini kita belajar apa? Siapakah yang bisa mengampuni? Sebenarnya kalau saudara mempelajari perumpamaan ini kesimpulannya. Forgiven people forgive. Mereka yang telah diampuni, merekalah yang juga disanggupkan untuk mengampuni. Tidak gampang saudara, ini sulit. Forgiven people forgive others. Dan ada power di dalam forgiveness ini. Saudara, Allah menciptakan manusia pada awalnya dalam relasi yang indah satu sama lain. Itulah realita yang ada. Tetapi dosa menghancurkan hal itu. Sehingga di dalam dosa kita bisa melihat yang indah adalah sesuatu yang sangat mulia tapi kemudian rusak oleh dosa. Saya kasih contoh ya, misalnya apa? Keluarga. Awalnya indah. Tapi begitu jatuh dalam dosa, nah ini keluarganya. Wah, saling mencekik saudara ya. Maka sore hari ini sebagai hamba Tuhan, izinkan saya untuk bertanya. Periksa dalam hidup keluargamu dulu. Adakah orang-orang yang harus kau ampuni di dalam hidupmu? Keluarga yang hancur di dalam dosa. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kita melihat bagaimana dosa merusak kehidupan keluarga. Sehingga seringkali pengampunan yang pertama dan terutama mungkin engkau harus lakukan di dalam keluargamu. Saya banyak bertemu anak muda yang punya akar pahit justru dengan orang-orang yang dekat di hidupnya, keluarganya sendiri. Sulit mengampuni. Apalagi ketika orang tua berantem, beberapa harus berpisah dan anak jadi korban. Mungkin di luar kau kelihatan cerah ceria, tapi kalau dilihat hatimu ke dalam, Tuhan bilang, ada akar pahit yang kau simpan. KDRT terjadi di keluarga biasanya yang paling sederhana. Anak, suami, istri, dan tidak heran banyak yang memendam kepedihan karena hal itu. Memang saudara, teorinya begitu ya. Siapa yang mungkin menyakiti kita? Orang yang jauh apa orang yang dekat? Dekat ya. Coba periksa minggu lalu, ada nggak yang disakiti oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden? Ada? Hah? No, he's too far away, kejauhan dia. Siapa yang nyakitin kita? Suami nyakitin istri, istri nyakitin suami, anak nyakitin orang tua nyakitin anak. Teman satu sama lain saling menyakiti. Menantu sama mertua. Makanya siapa perempuan paling bahagia di dunia katanya? Hawa, nggak punya mertua. Adam juga dong ya. Tapi itulah realita di dalam kehidupan. Periksa, jangan-jangan ada relasi-relasi yang dekat dengan hidup kita. Yang membutuhkan pemulihan, engkau harus belajar mengampuni. Kadang-kadang orang bilang susah Pak. Iya, susah, sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Persahabatan juga bisa menimbulkan luka ya. Teman saya nembak dokter. Nembak karena dia single waktu itu, dia nembak dokter ya. Terus kemudian ditolak sama dokter itu. Terus dia bilang, dokter ternyata tidak hanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Wih. Ya kayak gitu jadiin quote ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah realita persahabatan juga tidak selamanya mulus. Yang terjadi di sekitar kita, kita bisa lihat ya. Bagaimana persahabatan yang baik ternyata bisa jadi renggang.
Belum lagi di sekitar kita juga ada bullying terjadi. Kekerasan terjadi di antara sahabat. Kadang-kadang kita nggak sadar bully orang ya. Waktu dia lewat gitu, ih Tuhan salah bikin. Kemarin saya cerita ya, ada kebaktian kami di sini kemarin. Ada siswa datang sama saya. Kak Alex, saya dibilang jelek sama teman-teman saya. Saya liatin memang jelek sih. Mau bilang apa ya? Karena secara casing. Tapi saya bilang sama dia, tampilan itu tidak mengurangi keberhargaanmu. Alkitab berkata, engkau berharga di mataku. Siapa yang bilang engkau berharga di mataku? Tuhan yang bilang. Tuhan yang cipta kamu. Dia bilang kau berharga di mataku. Jadi kalau temanmu bilang kau tidak berharga, percaya siapa? Tuhan apa temanmu? Tuhanlah. Jadi meskipun tampilanmu kurang bagus, kau tetap berharga. Jadi saya bilang sama anak itu, kalau ada yang bilang kau jelek, tatap matanya, pelototin, bilang sama dia, kau bilang saya jelek, masalahnya bukan di saya, di matamu. Ya, matamu tidak bisa melihat seperti penciptaku melihat. Aku berharga. Ayo bilang sama temanmu, kamu berharga di mata Tuhan ya. Yang suka bully-bully teman pulang, minta maaf. Maaf saya bilang kau gemuk. Sebenarnya kau nggak gemuk, kau subur. Saya waktu remaja, waktu zaman mahasiswa, saya jerawatan saudara. Kalau deket kamu bisa lihat bekas-bekas kawah penderitaan. Dulu saya senang juga ya teman-teman kadang-kadang memuji, tapi nggak tulus memujinya. Tapi untuk beberapa orang itu menekan ya. Satu waktu saya datang dibilang, aduh Alex, jerawat lu udah kurang ya. Iya, kurang tempat. Aduh. Kurang sih saudara ya, kurang tempat. Relasi kita mungkin menimbulkan luka. Maka tema ini penting buat kita. Kalau saudara orang Kristen, ingatlah mengampuni merupakan salah satu kualitas orang Kristen paling penting. Ada banyak definisi pengampunan, tetapi akhirnya saya sadar dari cerita yang kita baca tadi. Apa yang Yesus ilustrasikan. Saya mengutip kalimat pendeta Timothy Keller. Perhatikan begini saudara. Kalau saya mengampuni, berarti ada kerugian kan? Berapa kerugian raja tadi? 10.000 talenta. Kalau raja itu mengampuni, siapa yang bayar 10.000-nya? Yang mengampuni. Siap mengampuni? Berarti kamu yang tanggung harganya. Iya kan? Oke lah kau utang sama saya 5 juta, ya sudahlah. Saya ampuni kamu, berarti siapa yang tanggung 5 jutanya? Saya. Makanya lihat kalimat pendeta Timothy Keller ya. Kita baca sama-sama. 1, bacanya yang Indonesia aja ya. Sebelah kanan ya. 1, 2 ya. Pengampunan adalah suatu bentuk penderitaan yang bersifat sukarela dalam mengampuni daripada membalas dendam. Kita yang tanggung. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak mudah mengampuni. Kita itu naturnya balas dendam. Waktu saya pelajari Alkitab, ada bagian hukum Taurat yang mengatakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dulu saya pikir kejam sekali hukum perjanjian lama. Itu bukan kekejaman saudara. Itu hukum yang membatasi. Kalau kalian anak hukum kamu ngerti yang saya maksud. Harus ada batasan hukum. Kalau matanya yang rusak gantinya mata. Giginya rusak gantinya gigi. Kenapa? Karena manusia suka balas dendam. Kalau mataku rusak, aku pengen rusak matamu, mata mamamu, mata bapakmu, mata adikmu, itu manusia. Jadi Alkitab waktu mengatakan mata ganti mata itu justru membatasi. Gigimu yang rusak, yang sana berarti mesti tanggung giginya juga. Jangan kemudian gigi bapaknya, gigi anaknya, gigi saudaranya, kau cabut giginya begitu ya.
Wah, itulah nggak mudah loh. Kita itu dasarnya suka balas dendam. Mulai dari iri hati, lihat orang, ih pinter banget sih. Lihat yang cantik, ih cantik banget. Sini main-main sama aku cutter kau. Wah, lihat orang yang berhasil, kita mulai iri hati. Dan seringkali itu yang membuat kita akhirnya menyakiti sesama. Perhatikan, malam ini saya mau membawa kita melihat satu bagian firman Tuhan yang bicara pengampunan ya. Kita bicara Kolose 3, kita baca Kolose 3 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Ampunilah. Perhatikan yang saya garis bawahi. Di dalam Alkitab, ampunilah adalah bentuk perintah, bukan bentuk suggestion. Ya, kalau bisa tolong ampuni. Tidak. Ini perintah. Ampunilah. Dan siapa yang harus diampuni? Seorang terhadap yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat seorang akan yang lain. Kenapa? Karena realitanya di dalam kehidupan kita berinteraksi dengan banyak orang. Interaksi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita perhatikan hasil interaksinya bisa ada salah paham, sakit hati, marah, perkelahian, dan bisa berakhir pada dendam. Selama engkau dan saya masih hidup berhadapan dengan manusia, maka mungkin ada kekecewaan. Dan karena itu, belajarlah mengampuni. Gimana mengampuni? Sakit sekali, sulit. Lihat alasan yang Alkitab sampaikan. Itu juga yang Yesus tadi ceritakan. Alasannya apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kadang-kadang kita suka doa Bapa kami ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti ada orang kalau doa Bapa kami bagian situ dia nggak berani sebut. Depannya minta, Tuhan berikan aku pengampunan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti gitu ya. Berani minta nggak? Kita nanti doa Bapa kami ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berapa kali kau bikin salah? Berapa kali Tuhan ampuni? Maka sebegitu juga engkau harus mengampuni sesama. Jadi pengampunan itu sumbernya bagi kita adalah dari Allah sendiri. Perhatikan kalimat ini. Pengampunan didasarkan pada pengampunan Tuhan yang tersedia melalui salib Kristus. Dan bahwa pengampunan manusia tidak akan lengkap tanpa sumber vertikal ini. Perhatikan, yang namanya mengampuni itu horizontal. Tapi sumbernya vertikal. Siap mengampuni? Lihat salib Yesus. Berapa kali engkau bikin salah, tapi Tuhan ampuni kita. Pengampunan itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Mengingat besarnya pengampunan yang kita terima dari Tuhan, kita seharusnya punya hati yang siap untuk mengampuni orang lain tanpa memperhitungkan seberapa sering mereka melukai kita. Tentu kalau ini sangat menekan kamu butuh konseling ya. Untuk saudara-saudara yang mungkin punya pergumulan yang dalam, seringkali engkau harus ditolong juga oleh hamba Tuhan, oleh mereka yang belajar secara khusus untuk menolong kamu pulih dari luka-luka batin. Tapi mari sebagai jemaat Tuhan sama-sama kita lakukan bagian kita. Bapak Ibu Saudara, waktu saya pelajari Alkitab, ada dua istilah sebenarnya, perhatikan ya. Ada istilah pengampunan, mengampuni, ada istilah rekonsiliasi. Jadi di dalam Alkitab juga ada rekonsiliasi. Nah menariknya, di dalam Alkitab rekonsiliasi itu dua pihak. Jadi begini, kalau saya mengampuni, saya disakiti. Kalau saya disakiti, saya mengampuni yang menyakiti saya. Kalau yang menyakiti saya sadar, dia minta maaf sama saya, terjadi rekonsiliasi. Tapi uniknya apa? Rekonsiliasi dua pihak, mengampuni satu
pihak. Nah, di Alkitab ternyata kalimat tentang rekonsiliasi itu bukan perintah, tetapi itu saran. Nah, ini ayatnya ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua kita bisa mengampuni. Ayo bilang sama-sama, 1, 2 ya. Semua kita, tapi tidak semua situasi terjadi rekonsiliasi. Saya kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar kesaksian seorang ibu yang masa remajanya begitu sulit karena dia minder, dia lahir dengan organ tubuh yang tidak lengkap. Tangannya, jarinya nggak lengkap, kakinya, jarinya tidak lengkap, dan dia berjalan timpang. Ibu ini masa remajanya begitu sulit, dibully teman-temannya, sampai satu waktu dia tahu kenapa dia seperti itu. Waktu dia main ke rumah tantenya, tiba-tiba tantenya marah-marah lalu bilang, memang kau dasar anak bawa sial. Makanya mamamu tuh pernah mau gugurkan kamu. Waduh, mamamu minum obat tapi kau nggak keluar-keluar. Jadi akhirnya ini yang terjadi. Anak itu dengar itu, makin marah sama mamanya. Dia tumbuh dalam kebencian kepada mamanya. Padahal mamanya berkali-kali minta maaf, maafin mama nak. Waktu itu mama ditinggalkan oleh papamu. Mama tidak tahu mau apa, saya nggak sanggup mengurus kamu. Saya berusaha gugurkan, tidak. Tapi akhirnya kamu lahir, kamu cacat. Tidak, saya tidak mau mengampuni mama. Dia tumbuh dalam kebencian terhadap mamanya. Mamanya minta maaf, mamanya sudah kenal Tuhan. Ajak dia ke gereja, dia malas ke gereja. Mamanya akhirnya meninggal dunia. Beberapa tahun setelah mamanya meninggal, anak ini mulai kenal Tuhan Yesus. Dan hari itu dia ditolong oleh satu hamba Tuhan. Belajar mengampuni mamanya yang sudah meninggal. Karena ternyata akar pahitnya kepada mamanya yang sudah meninggal. Bisa terjadi pengampunan? Bisa. Tapi tidak ada rekonsiliasi. Jadi kadang-kadang orang yang nyakitin kita nggak sadar dia sakitin kita ya. Terus aja nyakitin kita. Bagian kita apa? Mengampuni. Syukur-syukur dia sadar, terjadi rekonsiliasi. Makanya Alkitab sangat praktis. Pengampunan itu bagianmu. Rekonsiliasi itu harus dari orang lain juga. Jadi lakukan bagian kita. Kalau masih sulit, katakan Tuhan, tolong saya bisa terus mengampuni. Tidak mudah teman-teman ya. Karena itu pastikan kamu terus bertumbuh. Bertumbuh mirip siapa? Mirip Yesus ya. Jangan bertumbuh mirip sinetron. Sinetron itu berantem terus ya. Jadi kalau ada ibu-ibu tukang berantem, kalau ada anaknya tukang berantem, saya lihat ini kebanyakan nonton sinetron. Jarang baca Alkitab nih kayaknya. Memang ya yang bikin film kungfu panjang itu apa? Dendam ya. Film silat tuh panjang karena dendam ya. Coba kalau nggak ada dendam. Apa kau? Apa kau? Berani kau? Berani apa? Kau Kristen? Kau juga? Wah, kenalan kita. Sama-sama gereja. Oh, ya udah. Akhirnya dalam Yesus kita bersaudara. Film silat satu seri. Karena terjadi perdamaian. Pastikan kamu mirip Kristus yang membawa damai. Di kayu salib dia dicaci hina, dia tidak membalas. Saya kadang-kadang kalau bayangin superhero ya, Tuhan Yesus dari kayu salib, kalau dia marah sama yang menyalibkan dia, mati kau semua. Tapi apa kalimat Yesus yang pertama? Itu sebuah doa dari kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pastikan ya, bertumbuh mirip Yesus. Saya suka mikir gini, ada gak sih orang tua yang pingin anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Pas kamu pulang kampung, papa mama bilang, aduh nak, papa bangga sekali lihat hidungmu. Makin mirip tante di seberang jalan. Enggak ya? Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Ini anakku, mirip kan? Kalau Tuhan lihat hidupmu,
Tuhan akan ngomong, kan kita suka nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Jangan nyanyi waktu Tuhan lihat kita, ya ampun ini anak siapa kok nggak mirip sama aku? Karena di hati kita masih ada kebencian, dendam, iri hati. Lalu bagaimana? Nah ini mungkin sebagai penutup ya. Pak Pendeta, apa langkah praktisnya saya mulai belajar mengampuni? Maka mulailah dengan apa? Mulailah dengan berdoa. Kalau mungkin kita juga belum sanggup ketemu langsung, atau mungkin karena kita rasa aduh setiap kali ingat dia, ingat sakit yang dia buat sama kita. Tapi mari mulai dengan doa. Mulai belajar mengasihi sesama. Ingat kalimat Yesus ya. Berdoalah untuk musuhmu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jadi kadang saya pikir Tuhan, aduh sulit saya ketemu dia. Kadang-kadang masih butuh proses waktu ya. Kadang kita pikir gampang mengampuni, tapi ternyata tidak mudah, butuh proses waktu. Tapi kemudian kenapa berdoa? Pendeta Timothy Keller bilang gini, sulit untuk tetap marah kepada seseorang jika Anda sedang berdoa untuk mereka. Karena waktu kamu berdoa, sulit untuk tetap marah kecuali jika Anda merasa superior. Dan sulit untuk merasa superior jika Anda berdoa untuk mereka, karena dalam doa Anda mendekati Tuhan sebagai orang berdosa yang diampuni. Kalau Tuhan bisa ampuni dia, siapa saya? Sulit mengampuni dia. Kecuali kita rasa, wah saya lebih hebat dari Tuhan. Tuhan sih sok mengampuni, saya bukan Tuhan, saya nggak bisa mengampuni. Kalau saudara mengalami kasih Tuhan, Tuhan memampukan kita juga mengasihi, mengampuni. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Ingatlah pengampunan membawa transformasi dalam hidup kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan hidup kita sendiri. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan.